Halo Sobat Matematika, selamat datang di dunia matematika yang penuh bentuk. Coba kalian perhatikan, di sekitar kita banyak sekali benda yang punya bentuk. Ada buku, dadu, atau bahkan bola. Benda-benda ini tidak hanya memiliki panjang dan lebar, tapi juga tinggi. Inilah yang kita sebut bangun ruang. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia bangun ruang. Kita akan mengupas tuntas apa itu bangun ruang, mengenali jenis-jenisnya, dan belajar cara menghitungnya. Siap? Yuk, kita bedah tuntas. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah objek matematika yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang punya 3 komponen utama. 1. Sisi faces. Permukaan yang membatasi bangun ruang. Sisi bisa berbentuk persegi, segitiga, atau lingkaran. 2. Rusuk edges. Garis pertemuan antara dua sisi. 3. Titik sudut vertices. Titik pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Mari kita ambil contoh kubus. Sebuah kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Coba hitung sendiri dadu di rumah. Pasti sama. Jenis-jenis bangun ruang. Ada banyak jenis bangun ruang, tapi kita akan fokus pada beberapa yang paling sering kita temui. 1. Kubus. Kubus adalah bangun ruang istimewa, yang semua sisinya berbentuk persegi dan ukurannya sama besar. Volume kubus, sisi dikali sisi, atau S pangkat 3. Luas permukaan kubus, 6 dikali S kuadrat. 2. Balok. Balok adalah bangun ruang yang punya 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang berhadapan dan sama besar. Volume balok, panjang dikali lebar, dikali tinggi, atau P dikali L dikali T. Luas permukaan, balok, 2 dikali kurung. Buka P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T kurung tutup. 3. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya alas dan tutup yang sama bentuknya. Contohnya prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga. Volume prisma, luas alas dikali tinggi. Luas permukaan prisma, kurung buka 2 dikali luas alas kurung tutup ditambah kurung buka, keliling alas dikali tinggi kurung tutup. 4. Limas. Limas adalah bangun ruang yang punya alas datar dan sisi-sisi tegaknya bertemu di satu titik puncak. Contohnya piramida di Mesir. Volume limas, 1/3 dikali, luas alas dikali tinggi. Luas permukaan limas, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 5. Tabung. Tabung punya alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar. Contohnya kaleng soda. Volume tabung, Pi dikali R pangkat 2 dikali T, di mana Pi adalah 3,14, R adalah jari-jari alas, dan T adalah tinggi. Luas permukaan, tabung, 2 dikali Pi dikali R dikali kurung buka, R ditambah T kurung tutup. 6. Kerucut. Mirip limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Contohnya topi ulang tahun. Volume kerucut, 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Luas permukaan kerucut, Pi dikali R dikali kurung buka R ditambah S kurung tutup, di mana S adalah garis pelukis. 7. Bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dari titik pusatnya. Contohnya bola basket. Volume bola, 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Luas permukaan bola, 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Menghitung volume dan luas permukaan. Setelah mengenal jenisnya, mari kita hitung. Ada 2 hal utama yang diukur dari bangun ruang, volume dan luas permukaan. Volume. Mengukur isi atau kapasitas sebuah bangun ruang. Satuan volume adalah kubik, seperti sentimeter kubik atau meter kubik. Luas permukaan. Mengukur total luas seluruh sisi yang menutupi bangun ruang. Satuan luas permukaan adalah persegi, seperti sentimeter persegi atau meter persegi. Contoh perhitungan. Coba hitung volume dan luas permukaan sebuah balok dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Volume sama dengan P dikali L dikali T, sama dengan 10 dikali 5 dikali 2, sama dengan 100 cm kubik. Luas permukaan sama dengan 2 dikali kurung buka P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T kurung tutup. Luas permukaan,
sama dengan 2 dikali kurung buka. Kurung buka 10 dikali 5 kurung tutup ditambah kurung buka 10 dikali 2 kurung tutup ditambah kurung buka 5 dikali 2 kurung tutup. Luas permukaan sama dengan 2 dikali kurung buka 50 ditambah 20 ditambah 10 kurung tutup sama dengan 2 dikali 80 sama dengan 160 cm persegi. Mudah, kan? Bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Konsep bangun ruang ini tidak hanya ada di buku. Mereka ada di mana-mana. Arsitektur, Bangunan, jembatan, dan monumen menggunakan kombinasi berbagai bangun ruang. pengemasan, Kotak kemasan, balok, kaleng makanan, tabung, dan kemasan es krim, kerucut, dirancang dengan perhitungan volume agar isinya pas. olahraga, Bola, bola basket, dan bola voli adalah contoh sempurna dari bangun ruang bola. Memahami bangun ruang membuat kita lebih jeli dalam melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, sobat matematika, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa bangun ruang itu lebih dari sekadar bentuk. Mereka punya sifat, volume, dan luas permukaan yang bisa dihitung dengan mudah. Kuasai konsep ini, dan kalian akan menjadi lebih teliti dan logis dalam berpikir. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.